Izinkan Pak saya bisa mewawancarai Ibu dulu, Pak sebagai JGP saya untuk mewawancara salat dalam 1 bulan perkembangan kegiatan. Terima kasih ya Pak ya, izin. Apa kabar Bu Ibu, sehat? Sehat ya, syukur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat Ibu. Ya, syukurlah. Saya yakin dan percaya dengan semangat Bu Guru, pasti Bu Guru sudah mempersiapkan diri kita pada hari ini Bu ya. Begini Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dalam pendampingan ketiga ini Pak ada poin Pak dalam pendampingannya, temanya implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, itu aktivitasnya tentang refleksi kami Pak. 360 derajat Ibu ini apa yang sudah dilakukannya, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, modul 2, 2.1 dan 2.2 yang sekarang sedang mau akan rukol 2. Kemudian diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ini nanti ke depan. Kemudian diskusi lokakarya yang sudah lewat tentang keterlaksanaan dari tahapan baca ya Bu ya. Nah, udah siap ya Bu? Siap. Banyak tahapan-tahapan. Baiklah, kita akan memulai. Coba Ibu lihat yang pertama itu ada tugas yang 10, yaitu di depan tadi Bu. Tugas yang 10 inilah yang akan saya input Pak di dalam jurnal komunikasi guru penggerak. Saya akan menilai Ibu ini dari 10 poin. Perkembangannya, kedepannya, tantangan, kelebihan, kekurangan, perbaikan. Ya, itu ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama adalah, Ibu kan sudah menulis atau membagi 5 responden guru, 5 responden siswa, dan 1 responden kepala sekolah ya Bu ya. Coba Ibu lihat di LMS. Ini lampiran 5 ya. Ya. Lima rekan guru, 5 siswa, dan kepala sekolah. Apakah itu semua sudah Ibu input di dalam LMS? Sudah Bu. Boleh kami lihat? Ya. Bapak juga lihat kepala sekolah yang mana? Betul kali 5 Pak, coba kita lihat dulu. Udah diisi? Oh ya, bagus ya. Ya. Oke, udah tahu Ibu ya. Berarti jawaban-jawaban dari rekan-rekan diingat nanti itu kan? Bagus, kasih Bu. Berarti Ibu sudah ada kemajuannya ya Bu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanya adalah apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 tahun ini Bu? Dan apa rencana tindak lanjut Ibu yang Ibu anggap yang sudah Ibu capai dalam 1 bulan belakangan ini? Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak dengan mempelajari mulai modul 1.1 sampai modul 2.1 sekarang ini Bu, 2.2, saya sangat terinspirasi sekali dan saya memiliki motivasi baru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang saya laksanakan saat ini, seperti penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu. Karena saya sudah belajar di modul 1.1, maka saya berusaha menerapkannya kepada peserta didik saya sekarang ini Bu. Untuk kedepannya saya ingin supaya ilmu yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak ini bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman saya yang ada di sekolah ini. Wah, luar biasa, saya kasih apresiasi. Kita kasih apresiasi Pak. Ya Pak ya, udah banyak kemajuan CGP Bapak ya Pak ya. Oke.
Kita lanjutkan di bagian pendampingan berikutnya Bu, kali halaman ini Bu. Iya, pada 145 menit. Kita akan lakukan refleksi hasil survei umpan balik nih Bu, ya, asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Ya, saya ingin menggali kepada Ibu tentang capaian hasil analisis refleksi umpan balik Ibu yang lampiran 2 itu, yang memberikan Ibu semangat untuk mendapatkan kompetensi guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan yaitu berdasarkan hasil feedback Bu, 360 derajat asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu yang 5 tadi? Kan ada 5 rekan guru, ada 5 siswa, ada 1 kepala sekolah. Nah, dari itu yang feedback tadi, kira-kira apa yang kurang baik menurut mereka dari Ibu, dan yang mana yang perlu ditingkatkan menurut responden? Baik Bu, untuk dari responden dari dulu ya, dari rekan sejawat, yaitu dari yang namanya yang 5 ini, salah satunya dari rekan saya yang bernama Pak Firdaus SPD, ya, memberikan umpan balik kepada saya supaya saya lebih meningkatkan lagi kualitas saya dalam mendidik peserta didik saya, kemudian mengurangi emosional saya supaya saya lebih bisa mengendalikan diri saya. Itu diantaranya Bu, feedback dari rekan saya. Iya, secara umum Ibu ya. Iya. Kalau dari kepala sekolah? Kalau dari Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah mendukung sekali Bu dengan saya, dengan perilaku saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dengan melihat saya ada perubahan, beliau memberikan apresiasi penuh terhadap saya. Bagaimana kedepannya saya juga dapat bimbingan dari beliau untuk lebih mengendalikan diri saya ketika saya mengajar, ketika saya berkolaborasi dengan teman-teman. Beliau sangat antusias sekali memberikan tanggapan terhadap pendidikan guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Luar biasa ya. Kemudian dari 5 siswa Ibu, responden Ibu ya, kira-kira hal apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan? Ya. Dari 5 siswa Bu yang sudah mengisi responden itu Bu, kebetulan ada Bapak juga menyaksikan waktu itu. Mereka mengisinya itu memang betul-betul dari hati nurani mereka, dan mereka pun menjawabnya Bu, tidak ada kekurangan, bahkan iya Ibu memang bilang begitu, selalu mengingatkan kita gitu. Ibu Semangat ya. Ibu selalu berikan gitu dengan teman-temannya. Jadi mereka dibacakan juga, ada bapak-bapak yang bacakan, itu Pak Firdaus, Pak Musin. Nah, coba ini betul nggak Ibu? Ya Ibu selalu begini, kalau apa diingatkan, mana kalau nggak senang diingatkan. Begitu memang Ibu nanya ke kami. Suka belajar di luar apa di dalam? Selalu ditanya keinginan kami. Ya begitu. Namanya anak kelas 2 Bu. Jadi saya pun tidak mengintimidasi mereka untuk menjawab pertanyaan dari responden itu. Saya biarkan saja, terserah anak-anak itu menjawabnya bagaimana saya ini. Karena kalau saya intimidasi nanti saya malah gagal. Lebih bagus apa adanya, dan alhamdulillah memang mereka menganggapnya memang yang ditanya itu, ya ini Ibu ini selalu gak pernah marah gitu. Natural gitu Bu. Baiklah, kita ingin tahu juga ya Pak, apakah benar itu Pak ya? Coba dilihat responden siswanya, salah satu aja ya, dibaca. Dari usia Bu ya, Di kelas 2 Ibu ya. usia Ini boleh ya. ini natural Ibu, jadi saya nggak memaksakan untuk menjawab ini dari Riza. Ya ini. Oke, saya ini bacakan.
sebentar dulu dia Bu ya, yang Friza. Sudah ada jawabannya tuh, pilih aja. Responnya di atas tadi. Yang mana? Mana jawaban di atas lembar pertanyaan. Nah, Mau kita pertanyaan. Iya ini langsung 5 hasilnya apa dulu. kan ada pilihan. Iya. Ibu bacakan itu boleh? Yang nomor 7 apa? Yang nomor 7. Apa nih jawabannya? Ini kan pertanyaannya, Bapak atau Ibu guru memperbolehkan kami belajar sesuai keinginan. Ini sering ini 42% Bu. Bagus. Kemudian selalu 8%. Betul. Terus yang nomor 10 apa? Yang nomor 10. Iya, coba bacakan apa Ibu atau Bapak guru membolehkan kami membantu teman yang belum selesai mengerjakan tugas jika teman meminta. Ini belum pernah 17%, sering 17%, selalu 17%. Ini kan yang ini memang kalau misalnya membantu teman yang belum selesai mengerjakan tugas jika teman meminta ini Bu. Kadang-kadang kan temannya nggak meminta Bu di dalam kelas. Iya, temannya nggak meminta bantuan gitu. Nah, jadi ya jawabannya ada yang belum pernah. Berarti itu yang perlu kita pegang dulu ya, nomor 10 tadi ya. Kemudian coba turun lagi Bu. 11 bagus, 12 bagus, 13 bagus, 14. Nah, 14 Bu. Coba bacakan Bu. Bapak atau Ibu guru selalu mengajak kami untuk berdoa sebelum memulai belajar. Ya, sering dan selalu. Jawabannya sering ya, 30. Kalau selalu 33%, Iya. sering 17%. Berarti ini bagus, ini perlu pengajaran kembali ke depan ya, lebih banyak lagi. Terus Bu, 20 ya. Nomor 20, Bapak atau Ibu guru mengingatkan kami untuk menjaga kebersihan sekolah. Ya, selalu Bu. Iya, itu bagus sekali. Baiklah Bu, berarti anak-anak Ibu semua sudah banyak mengalami perubahan. Iya. Nah, semakin ingin saya gali ya Bu, apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Ya, untuk kedepannya Bu, kebutuhan peserta didik saya itu saya sebagai guru harus bisa memenuhinya Bu. Seperti kehadiran saya harus lebih lagi saya disiplinkan di tengah-tengah mereka, kehadiran saya itu. Kemudian perilaku saya Bu agar bisa dicontoh bagi anak-anak didik saya di kelas. Cara saya mengucapkan karena mereka ini Bu masih dini usianya, masih kelas 2 SD, jadi selalu melihat bagaimana performa ibunya di dalam kelas. Jadi untuk kedepannya Bu, saya harus bisa memberikan kebutuhan peserta didik saya dengan melihat kemampuan mereka. Baik itu saya menyampaikan materi, keinginan mereka apa, itu saya harus bisa memahaminya ke depannya. Dengan mengendalikan diri saya, mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya dapat ilmu baru. Saya tidak mau marah-marah lagi untuk memberikan sesuatu kepada peserta didik saya. Ketika mereka banyak bertanya kepada saya harus lebih sabar lagi karena itu yang mereka inginkan selama ini Bu. Iya. Baiklah, terima kasih karena Ibu sudah hampir memenuhi, bahkan sudah memenuhi ya, visi guru penggerak kita. Selanjutnya Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak ini? Yang pertama tentunya orang tua murid. Iya, karena bagaimanapun pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, kalau tidak ada kolaborasi saya, interaksi saya dengan orang tua, itu kayaknya tidak akan sejalan Bu. Karena latar belakang mereka itu kan berbeda-beda menurut saya Bu. Jadi materi yang akan saya sampaikan, media yang akan saya terapkan, tentunya saya harus melihat dulu data anak kita Bu. Contohnya dalam pembelajaran matematika tentang pecahan sederhana. Anak-anak itu kan melihat di buku matematika itu ada buah apel. Jadi
bangun dari rumah. Jadi tentunya saya berkolaborasi dulu dengan orang tua. Kemudian selanjutnya saya dengan teman-teman saya, rekan sejawat saya, sesama guru. Nah, itu perlu sekali karena saling berbagi Bu. Kayak di dalam kelas itu nanti ada guru agama, guru olahraga, guru bahasa Inggris yang sama-sama mengajar anak saya di kelas. Saya berkolaborasi bagaimana anak saya yang ini dengan bapak, dengan ibu, itu ada komunikasi yang baik dengan teman-teman saya dulu. Itu kerjasama saya. Kemudian setiap hal yang akan saya perbuat, saya akan selalu menyampaikan kepada pimpinan saya, bapak kepala sekolah saya, supaya apa yang saya cita-citakan ini dapat terlaksana di sekolah ini. Bagaimanapun kepala sekolah adalah nomor satu yang harus saya aduin tentang kegiatan saya di sekolah ini. Itu Bu. Keren. Ada ya, memang harus begitu. Kemudian kita lanjut lebih dalam lagi Bu, saya menggalinya ya Bu ya. Rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Saya ingin bertanya, dalam kita sekarang di modul 2.2 kan sudah belajar ya Bu tentang sosial emosional. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Bu. Apa yang dipelajari pada modul 2.2 ini? Coba jelaskan. Ya. Yang saya pelajari di modul 2.2 tentang emosional sosial, di mana saya memahaminya begini Bu, bahwa di dalam kita menyampaikan materi terhadap peserta didik kita itu harus bisa mengendalikan diri kita terlebih dahulu. Kemudian penerapannya kepada peserta didik kita juga harus melihat situasi mereka, tidak dalam bahasanya itu tidak tergesa-gesa gitu. Jadi penerapan pengendalian diri yang harus kita pelajari dulu sebagai guru, supaya apa yang kita terapkan nanti diterima oleh peserta didik saya Bu. Nah, itu pemahaman saya di modul 2.2 tentang sosial emosional saya terhadap peserta didik saya. Jadi ketika saya menghadapi peserta didik saya yang pada hari itu memiliki sikap yang luar biasa, kadang-kadang Bu di dalam setiap hari itu berbeda-beda sikapnya. Jadi ada si anak ini nantinya suka bermain, lompat-lompat dan lain sebagainya, mengganggu temannya. Itu yang saya kendalikan saya di diri saya dulu. Kemudian anak yang memiliki sikap yang luar biasa tadi itu saya bisa memberikan ketenangan, gitu. Bagaimana caranya? Dengan cara saya deketin dulu. Kenapa kok hari ini berubah? Kemarin bagus loh, gitu. Ada salah satu siswa saya begitu Bu. Di hari itu melebihi batas kenakalannya, mengganggu temannya, entah kenapa mungkin dari rumahnya, apakah nggak dikasih uang saku mamanya, itu saya tanya-tanya, ada jajan tadi nak, gitu. Saya tanya ya kalau misalnya dia belum jajan, mau apa sekarang, mau makan, gitu. Kalau lapar Bu, saya suruh dia beli makanan. Boleh ya? Boleh, karena nanti itu kalau nggak kita perhatikan begitu, nanti dia Bu, mengganggu temannya terus. Jadi kita tanya, dari rumah tadi dia makan, kasih mama berapa? Saya tanya Bu, supaya anak yang begitu tadi itu bisa kembali belajar dengan kita. Iya. Itu pengendalian diri di sosial emosional yang saya pelajari. Dimulai dari diri ya? Iya. Sudah mulai dari diri di modul 2 itu apalagi modul 2? Habis eksplorasi konsep ya. Iya. Ada berapa kasus kemarin itu Bu? Ada 5 kasus yang saya jawab di dalam eksplorasi. Apa yang paling menarik dari yang 5 kasus itu? Ada di situ bacaan yang saya baca, teksnya tentang Pak Eling itu memiliki berbagai pekerjaan di sekolah yang diberikan oleh kepala sekolahnya. Selain dia mengajar, dia juga dijadikan ketua panitia untuk hari ulang tahun. Nah, Pak Eling itu disuruh bikin proposal, kemudian proposalnya itu disalahkan oleh kepala sekolah, sehingga Pak Eling ini
lupa dia untuk membuat proyek di dalam ruang kelasnya, pembelajarannya itu salah satu kasus yang saya baca, Bu. Kemudian untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di dalam tadi itu diskusi itu, saya berikan feedback begini. Kalau misalnya situasi yang dihadapi oleh Pak Eli seperti itu karena kurangnya konsentrasi, satu, karena banyaknya pekerjaan sehingga dia lelah, ya, jadi lelah dan sebagainya, sehingga dia ada nada tinggi dengan muridnya. Waktu itu tiba-tiba dia membentak muridnya karena kecapean. Namanya guru, Bu. Kadang-kadang kalau misalnya kita memiliki emosi yang tidak stabil akan tumbuh seperti itu, tiba-tiba meledak. Di modul 2.2 ada pengendalian diri, ada tentang diri sendiri dan orang lain, relasi. Iya. Kasus berikutnya ada lagi Pak Elin ini, dia karena saking banyaknya diberikan pekerjaan oleh kepala sekolahnya, dia ingin mengundurkan diri dari salah satu pekerjaan itu. Jadi saya jawab, solusi yang diambil Pak Elin sangat bagus untuk lebih fokus pada tanggung jawab yang ia memang betul-betul supaya tidak berbentrok dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Ya begitu, setuju lah. Misalnya ya dikasihkan ke orang lain pekerjaan itu, tidak harus diambil sendiri. Kalau diberikan beban oleh bapak kepala sekolahnya segitu banyak, ya disampaikan saja, oh ini Pak, saya kan bidang ini, bagaimana kalau teman yang ini aja kita kasih kesempatan, kan bisa memberi solusi seperti itu. Jadi, itu jawaban saya pada kasus-kasus yang ada di iya. Sekiranya kasus itu mana Pak kira-kira terjadi di Ibu? Saya rasa ada waktu saya baca itu, Bu. Karena saat ini saya kan lagi CGP, Bu. Kemudian banyak lagi pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ketika saya melihat kasus Pak Elin ini, tentunya saya sendiri membaca ke diri saya. Oh iya, memang harus ada yang difokuskan. Di mana itu yang membuat orang lain merasa puas dengan kita, disitulah yang harus kita kerjakan supaya apa yang kita laksanakan itu bisa diterima oleh orang banyak gitu. Jadi kalau seandainya dikasih banyak pekerjaan tidak selesai, itu kan akan terjadi hal yang tidak baik dalam sebuah instansi. Jadi harus memiliki pengendalian diri, di mana kita kekurangannya itu kita harus tahu dulu begitu. Jadi itu ada di dalam diri saya, makanya saya bisa menyampaikan seperti itu karena pengalaman itu ada banyak sama saya juga begitu. Ya. Kemudian ingin saya gali, dengan begitu ada sedikit yang mirip dengan itu. Apakah Ibu mempunyai solusi dalam hal itu kepada Ibu, dan kira-kira solusinya apa yang dilakukan? Dan apakah kepala sekolah itu puas dengan solusi itu? Iya. Solusi yang pernah saya sampaikan kepada Bapak pimpinan saya tentang pekerjaan yang diberikan amanah kepada saya untuk lebih bagus supaya tidak terjadi hal-hal begini, Pak. Bagaimana kalau saya berhenti di pekerjaan ini, saya kan fokus begini. Saya berharap teman yang lain juga bisa merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Jadi tidak harus saya terus diberikan penguatan oleh Bapak Kepala Sekolah, baiklah Bu. Ya, juga kan ada prosesnya, ada proses sambil menyelesaikan ini sambil berproses. Jadi diperbolehkan. Apakah itu tantangan yang Ibu? Itu yang merupakan semangat bagi saya. Semangat untuk bisa menyelesaikan tugas yang betul-betul penting bagi saya, terutama fokus kepada anak-anak saya. Karena di dalam pembelajaran guru penggerak, apalagi di Bagja ini kan punya visi saya. Visi saya ke depannya itu
bagaimana peserta didik saya itu bisa berbudaya, kemudian berkolaboratif, berinovatif. Nah, kalau seandainya penerapan itu tidak saya fokuskan pada saat sekarang saya belajar, Bu, saya khawatir saya lupa, Bu. Coba boleh lihat mana prakarsa perubahan itu. Ya. Sambil minum dulu Pak Kepala Sekolah. Iya. Nah, minum Pak Kepala Sekolah. Jangan tegang. Iya Pak. Ini tadi udah saya. Pak Dadi dikasih minum sama kita. Minum Pak. Iya. Jangan lupa nanti Pak tanda tangan ya Pak ya. Di dalam gali mimpi saya, Bu, Iya. ini yang sudah saya tuangkan ke dalam jawaban saya. Ketika anak-anak saya itu, Bu, belajar di luar kelas, itu lebih bersemangat sekali, Bu. Di mananya bersemangat? Di dalam apa, Bu, memahami pembelajaran tadi dibandingkan di dalam kelas, Bu. Apa yang buat mereka semangat pembelajaran di luar daripada di kelas? Katanya lebih enak dan lebih dingin gitu, Bu. Jadi suasananya itu yang membuat mereka itu lebih ini, Bu, lebih semangat, senang katanya. Saya tanya, bagaimana ini kita belajar di dalam atau di luar? Di luar, Bu, kenapa? Di luar enak dingin gitu. Jadi saya hanya memberikan ini aja, Bu, memberikan pertanyaan, gimana mereka maunya ya saya ikutin. Iya. Ingin saya tanya begitu ya, apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di dalam kelas Ibu? Untuk sampai saat ini saya sudah berusaha menerapkannya. Iya. Baiklah, jika sudah, seperti apa rencana yang sudah pernah Ibu lakukan? Nah, di dalam akhir-akhir ini, Bu, yang saya lakukan itu membuat pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, kemudian bagaimana mengelola emosional sosial peserta didik saya ketika belajar berkelompok. Nah, itu yang saya usahakan, Bu, saat ini. Ya, udah bagus tuh Bu. Oke, kita lanjutkan Bu. Kira-kira apa harapan Ibu setelah Ibu menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di kelas Ibu? Harapan saya, Bu, peserta didik saya yang ada di kelas ini yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda itu bisa tertuangkan, Bu, di dalam pembelajaran, setiap pembelajaran. Jadi harapan saya mereka yang memiliki bakat minat ini Bu, semangat gitu belajarnya, tidak monoton. Jadi saya berharap, oh si A ini dia lebih suka main pianika, si B ini lebih suka dia melukis, si C ini lebih suka dia menari. Jadi saya itu harapan saya mereka ini senang gitu dengan bakat yang mereka miliki, itu senang dia belajar di sekolah. Itu harapan saya, Bu, ke depannya. Baguslah Bu, kita lanjut lagi Bu tentang pelaksanaan tahapan baca dan Ibu sudah lakukan ini ya. Nah, apakah Ibu telah menerapkan metode baca ini untuk perencanaan perubahan pada diri Ibu? Iya, Bu, saya sudah berusaha untuk menerapkannya pada diri saya dengan memberikan spanduk-spanduk, ada yang saya buat di situ, ada guru, kemudian kemarin mereka udah membaca satu-satu, Bu. Nah, ini keyakinan kelas yang mereka buat, saya buatkan seperti ini. Keren Pak, tengok keren. Salah satu dari wujud keinginan saya untuk kedepannya. Ya. Ada lagi yang Ibu buat? Seperti audio visual yang mana itu Bu? Itu ada di sana, Bu, tentang gambar-gambar itu gendang, kelinci. Iya. Nah, di situ kan mengenal jenis-jenis musik tradisional di Indonesia. Jadi mulai dari usia dini peserta didik harus sudah dikenalkan dengan apa yang mereka ketahui sekarang ini sesuai dengan zamannya. Ya.
Makanya kadang-kadang mereka kan saya bawa kamera di dalam kelas ini, karena sekarang ini Bu, ini kan sudah merupakan hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Jadi anak-anak itu saya ajarkan ini gunanya untuk apa. Jadi sesuai dengan zamannya Bu. Jadi tidak menakut-nakutinya dengan adanya ini, mereka tidak boleh takut. Nanti kalau belajar menari tari dinding dinding, kalau kesulitan dia YouTube, klik tari dinding dinding, gitu. Itu yang apa Bu saya terapkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Banyak yang punya sudah luas yang punya mencapai YouTube, aplikasi, memberitahu handphone ini banyak bagusnya ya Bu ya. Oke, saya ingin gali lagi Bu. Kira-kira Bu, Ibu kan sudah melakukan tahapan Bakja nih Bu ya. Apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu harapkan? Untuk saat ini masih belum 100%. Akan tetapi dengan saya berusaha terus, mudah-mudahan di depannya bisa tercapai visi saya di 5 tahun 10 tahun yang akan datang jika umur saya panjang. Luar biasa Pak Kepala Sekolah Ibu Guru ini, mantap. Selanjutnya Bu, apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bakja ini Bu untuk mencapai visi Ibu? Yang pertama tantangan saya ya dengan diri saya sendiri. Kenapa tentang diri sendiri? Terus diri sendiri? Ya, karena bagaimanapun saya kan manusia biasa. Jadi untuk memperbaiki, untuk belajar itu terus saya harus buat di dalam diri saya. Tantangan saya itu bagaimana saya bisa belajar, mengasah diri. Itu kalau untuk peserta didik saya, kalau saya seandainya dalam keadaan fit, baik, sehat, mudah-mudahan peserta didik saya juga senang dengan saya Bu. Nah, jadi pertama tantangan itu pada diri saya dulu. Saya ini bisa nggak gitu? Open mind lah gitu ya, mengupgrade diri dulu ya. Iya Bu. Selanjutnya Bu, apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan tahapan Bakja untuk mengubah diri Ibu sehingga Ibu mencapai visi Ibu itu? Banyak sekali Bu yang saya inginkan perbaikan diri saya untuk mencapai visi. Yang pertama saya harus berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah, kemudian dengan orang tua ini, bagaimana visi nanti itu bisa terwujud di sekolah ini. Terkait Ibu berkolaborasi ya dengan rekan-rekan guru. Mengingat sekilas yang lalu Ibu sudah melakukan diseminasi budaya positif. Kira-kira setelah Ibu melakukan diseminasi, apakah ada perubahan dalam rekan-rekan Ibu sudah melaksanakan seperti yang Ibu lakukan ini merupakan keyakinan kelas di kelas? Kalau yang penilaian seperti itu saya belum bisa menjawab Bu. Yang jelas setelah saya mengikuti diseminasi, melaksanakan diseminasi budaya positif dihadiri oleh rekan-rekan guru, mereka punya pendapat begini Bu, ternyata kita nggak boleh ya marah dengan peserta didik. Ternyata kalau misalnya ada anak yang kita ajarkan kemudian yang satu lari-lari di luar, kita tuh juga harus ngerti ya kebutuhan mereka. Nah itu Bu yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan workshop mini kemarin dengan teman-temanku. Mereka ternyata budaya positif itu ternyata kita dengan murid itu di dalam kelas itu berbeda-beda ya, nggak sama ya begitu Bu. Jadi mereka sekarang ini mendata satu-satu, si A ini begini loh, si A ini. Contoh sekarang kelas 2B, Pak Firdaus, dia mengadakan seni pantomi. Jadi anak itu diajarkan pantomi, yang mana yang suka pantomi. Jadi ada gitu Bu penerapan itu. Dan itu saya sendiri nggak menyadari bahwa yang saya sampaikan hari itu membuahkan begitu gitu. Nggak ada kemajuan Ibu ya. Yang misalkan berikutnya mendalam, Ibu kan sudah melakukan keyakinan kelas seperti ini kan, dari baca. Kira-kira ini kan hasil diseminasi, hasil teman-teman Ibu. Guru-guru lain di kelasnya itu apakah ada sudah melaksanakan seperti ini?
ditempel-tempel di dindingnya, Bu. Jika tidak keberatan, Ibu bisa nanti kita lihat ya. Nanti kita foto bersama di sana kalau boleh. Iya, tapi untuk hari ini Kita lihat dari luar. Cara tertib. tata tertib namanya, Bu. Jadi diarahkan Ibu itu mengatakan tertib. Kesepakatan. Kalau tata tertib adalah di sekolah. Aturan sekolah itu nggak baku. Tapi kalau di kelas kan beda. Tapi kalau anak ribut, ingat ya anak-anak, keyakinan kelas kita, kesepakatan, baru ditengok. Oh ya Bu, maaf ya Bu. Iya, Bu, waktu kemarin waktu diseminasi budaya positif itu kan udah saya sampaikan gitu. Tapi ya sebatas itulah, Bu, saya bisa menyampaikan ke teman-teman. Penerapannya ya saya mulai dari diri saya dulu. Ini baik buat ya, bagus. Iya, dibuat. Jadi ketika anak nanti ada salah ribut di kelas, apa yang dilakukan? Alhamdulillah setelah membuat keyakinan kelas, Bu, mereka sadar sendiri. Apa? Kayak bisa, Bu, membersihkan ruang kelas ini, Bu. Kemudian sepatu, kemudian seragam, kemudian tidak ribut di dalam ruangan. Mereka sadar sendiri, Bu. Apakah itu karena udah ditempel? Iya, udah ditempel. Sehingga mereka melihat. Iya, kemudian saya kirim ke grup. Keren ya. Iya. Bagus Bu. Lanjut kita lagi ya. Oke, sekarang kita saatnya refleksi ya Bu ya. Apa hal menarik yang Ibu dapat hari ini ketika proses pendampingan hari kerja kepada Ibu? Saya sangat bahagia karena Ibu sudah datang ke sini mendampingi saya, memberikan motivasi kepada saya. Kemudian saya sangat terharu, Bu. Selama ini inilah yang saya inginkan. Saya ingin sekali belajar bagaimana saya dibimbing supaya saya menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Saya punya pengalaman baru, bisa wawancara seperti ini. Baik, Bu, terima kasih. Apa yang sudah baik ini kemudian perlu diperbaiki dari pendampingan nanti ke depan ini, diagram Bu. Yang sudah baik ini apa yang perlu lagi kita perbaiki untuk pendampingan berikutnya menurut Ibu? Untuk kedepannya, saya berharap untuk pendampingan selanjutnya saya diberikan sebuah apa namanya ya, motivasi gitu, Bu. Karena kayak mesin gitu, kalau setiap harinya dipakai kan, Bu, dia kadang-kadang itu lemah. Jadi kedatangan Ibu itu sangat saya harapkan. Iya. Semangat Ibu ya. Kalau saya datang gini ya Bu ya. Saya sangat semangat, Bu. Saya selalu merindukan itu. Saya suka gitu ya. Bahkan saya berharap teman-teman saya itu bisa duduk bareng saya gitu, supaya menggali ilmu untuk dirinya dan untuk bagaimana ke peserta didiknya. Keinginan saya begitu gitu. Harapannya ya. Mudah-mudahan terwujud suatu hari nanti. Karena dengan begini ini merupakan satu kolaborasi buat Ibu. Jadi pasti kita ini meminta kepada Ibu dengan begini, hal begini juga lah nanti akan Ibu lakukan agar kehidupan Ibu cara bertanya, cara berbicara. Mudah-mudahan ini suatu pengalaman Ibu yang Ibu simpan yang tidak Ibu miliki dari rekan-rekan Ibu. Dia penyemangat. Karena apa? Kenapa ya Pak ya Pak sekolah? Mohon maaf, apa Bapak repot? Mau ada rencana keluar Bapak? Gini Bapak kepala sekolah, Ibu dulu ini aktif di LMS. Saya kalau lihat LMS selalu saya bilang, Bapak Ibu jangan lupa ini deadline-nya nanti hari ini tanggal 6 November. Wah, langsung saya lihat cepat. Kemudian saya bilang juga Bu Sri jangan lama ini tanggal 6 deadline-nya. Habis itu kita masuk pukul 1. Ya Bu, ayah alhamdulillah semua ada lulus kita ya, sampai eksplorasi tugas kasus 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang sebenarnya. Masih ada waktu kita mudah-mudahan cepat. Sekarang Bu, yang paling penting di sini adalah sebelum pelaksanaan P4 nanti, kalian sudah
satu rancangan susunan RPP. Di dalam RPP atau modul ajar ibu itu sesuai di sini. Ibu pakai apa? Kumar di sini? Iya, kurma. Nah, berarti RPP atau kumar ya Bu ya. Nah, yang di dalamnya itu ibu melakukan rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki budaya positif dengan juga sosial emosional. Terlihat di situ nanti RPP ibu dalam 2 jam tatap muka Bu. Desainlah materi-materi yang ingin ibu rancang. Boleh yang ibu ambil seperti ini, ibu rapikan lagi lebih bagus nanti kan. Pertemuan di P4 berarti saya itu akan masuk ke kelas ibu. Dari awal, tengah, akhir ibu rancanglah bagus. Di mana pendahuluannya, asesmennya, di mana nanti intinya, di mana penutup, ketika penutup, di mana masuk sosial emosionalnya, di mana masuk ice breaking-nya yang ibu lakukan, sampai penilaian. Nah itu yang diminta ya. Ketika ibu udah buat begitu, nanti kasih ke saya, apakah ini sudah betul. Setelah saya katakan betul, ibu cek lagi mana yang perlu ditambah, mau dikurangi. Baru ibu coba-coba praktekkan. Oke? Baru ibu katakan tanggal sekian saya siap gitu. Kapan itu nanti kita bulan akhir bulan 1 atau kalau bulan 2. Kalau bulan 12 kayaknya kita nah itu dia. Sekarang kalau bisa saya ingin lihat mana kira-kira yang rencana ibu lakukan RPP-nya. Kemarin waktu saya mengisi LMS itu begini Bu, ternyata saya udah belajar di sosial emosional. Ada lagi Bu RPP baru di dalam itu. Jadi saya kan membuat ini kan RPP ini diupload. Ya. Terus saya mempelajari Bu kemarin. Ya. Eksplorasi konsep itu saya baca. RPP-nya ada Bu jenisnya, jenis emosionalnya peserta didik itu diharapkan begini, sosialnya begini. Jadi nanti saya perbaiki. Oh, mau perbaiki nih ya. Coba lihat lagi Bu. Nah, kira-kira tetap ini ya, ada pendahuluan, inti akhir, tetap nanti pada masukkanlah seperti yang ibu cek tadi ya. Iya. Nah, rencana itu 10 menit, itu 50 sudah 60. Iya. Kurang-kurangkan aja nanti, nggak usah 10 menit Bu yang di awal tuh Bu. Ini 5 menit. 5 menit biar lebih banyak nanti di tengah, di inti. Nah, baru ditambah, itu kan 5 menit kan Bu? Ya, 70 menit semuanya kan 2 jam nih. Iya, yang 50 ini Bu udah tetap, yang sana di atas 5 menit dan yang di bawah Bu tambah. Refleksi perlu. Karena di mana Ibu masukkan sosial emosional? Iya, berarti ini yang 15. Teknik stop itu. Nah, 15 di sini. Ini kayaknya nanti diedit dulu sebelumnya. Oh. Berarti 5, 10, 15. Ice breaking kan ada di depan nanti ini pakai ice breaking. Rencana di depan ice breaking. Iya, kalau teknik stopnya di akhir. Stopnya di akhir. Di akhir. Refleksinya juga nanti ya. Iya Bu. Setelah teknik stop itu baru refleksi, apa refleksi dulu baru teknik stop? Teknik stop dulu baru refleksi. Iya benar, bagus. Ya, baru umpan balik ya. Iya. Terus Bu ke bawah, asesmen yang Ibu lakukan, oke, udah oke sesuai dengan materi buku Ibu ya. Ya. Oke, terus rubriknya ada Ibu? Rubriknya belum saya buat. Nanti Pak rubriknya nggak usah sulit-sulit Bu. Ketika Ibu membuat kelompok tadi, kan melakukan diferensiasi melalui apa Ibu? Minat belajarnya atau Ibu membagi kelompok dengan apa? Diferensiasinya? Minat belajar. Berbeda minat belajar. Berarti berdasarkan minat belajar itu nanti Ibu membagi mereka kelompoknya. Ya, bagi seperti yang ada di foto itu kan dulu. Saya bagi laki-laki perempuan. Nanti kalau misalnya saya menyampaikan apa RPP ini di dalam menyebutkan benda-benda yang digunakan pada saat olahraga, nah itu nanti akan saya berikan Satu kelompok itu untuk berdiskusi tentang itu ya. ya. Siapa yang berani nanti menyampaikan, itulah yang saya ambil asesmen penilaiannya itu Di kelompok itu. di kelompok lain. Ya begitu juga. Nah, nanti kelompok lain dia kan ada pembelajaran ini juga, misalnya dia ciri-ciri benda, ciri-ciri yang mereka. Jadi rencana Ibu berapa kelompok? rencana saya 3 kelompok. 3 kelompok. Berarti tinggi, sedang, rendah. Iya. Kelompok tinggi, sedang, rendah. Iya.
atas dasar pemilihan tadi menyebutkan menyebutkan benda-benda. benda-benda yang dipakai dalam olahraga, olahraga cepat, Menjawabnya kan, baru masuk dia kelompok tinggi. Ya, rencananya begitu Bu. Tetapi setelah saya lihat-lihat kemarin saya praktekkan itu anak-anak ini nggak begini Bu. Dia maunya apa yang mereka ketahui, yang masih yang apa ini ya bersama dengan teman-teman tadi itu. Nggak mau dia diadakan. Tidak mau dibedakan. Enggak. Berarti dengan minatnya dulu atau kinestetik, nah coba cari nanti atau audio. Misalnya dengan gerak, siapa yang suka gerak dengan cepat, satu kelompok, kasih materi dulu. Kalau dia suka nonton video, nah, khusus yang orang video dia menonton di sini, ibu putarkanlah tema mereka apa tugas-tugasnya kelompok. Berarti nanti saya RPP saya kalau saya ganti nggak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa ini, tidak apa-apa, tinggal ibu bertajam aja. Di sini budaya saja cuma seni. anak jangan jenguk. Iya. Karena ini kan udah saya ajarkan kemarin Bu bahasa Indonesia. Oh, tapi dalam ibu membuat rubrik harus ada penilaiannya tuh ya. Biasanya kan ada tentang karakter ketuhanan, di situ bagus nggak dia karakter sikapnya, ya spiritual sikap dia. Iya harus ada ya Bu ya. Pengetahuan. Ada rubriknya. Iya nanti dibuat. Iya kata. Nanti di situ dibuat. Ya terus Bu. Ini bawah yang mana lagi? Udah ini aja yang kemarin Ah, berarti di bawah ini nanti ada rubrik ya Bu ya. ditambah rubrik Nah, penilaian. terus ketika nanti anak-anak itu ada yang nggak tercapai, apa yang Ibu lakukan di dalam RPP atau modal ajar itu? Di paling bawah atau di bawah? Paling bawah. Apa rencana Ibu Anis ini? Tadi kan udah nambah nanti kan rubriknya. Berarti udah ada penilaiannya. Baru nanti ketika dari pembelajaran kan berarti refleksi Ibu sekarang di situ. Bahwa pembelajaran itu ada sekian persen berhasil, 80. 20% kan tidak berhasil. Di 20% ini apa rencana itu? Biasanya yang saya lakukan dulu ketika ada peserta didik saya yang tidak tuntas, baik itu untuk mengerjakan tugasnya pada saat jamnya itu nggak selesai, Iya, betul. kan ganti jam itu Bu, berganti jam kan. Nah, saya berikan tugas di rumah. Kemudian saya WA kan orang tua. Oh ya. Jadi saya ada komunikasi dengan orang tua. Jadi karena jam pelajaran di sekolah kan habis, untuk tugas yang saya berikan tadi, saya kasih tahu bahwa anaknya sayang belum selesai melaksanakan ini, mohon dibantu di rumah dengan orang tua tadi saya Di grupnya. di Kita pribadi. Oh iya bagus. Nah, ini buat ya tambahannya nanti. Jadi jelas kenapa dari atas ke bawah oh ini lompat gitu. Jadi bisa orang lain gitu. Ada lagi yang bertanyakan? untuk RPP saya berarti saya harus saya bukan ya mengikuti yang saya pelajari di modul 2 itu. Iya, betul. Terus ke bawah Bu. Ini di atas tuh. Mana tanda tangannya? Tidak ada. Saya Iya. RPP saya di kelas gini Bu selama ini, makanya saya itu salah. Itu bisa. Enggak, itu tadi udah oke. Nggak ada Ibu salah, benar tuh. Paling bawah dulu Bu. Saya akan ajarkan Ibu dulu tanda tangan. Buat dulu di sini biasanya dibuat apa kapung gitu. Karya indah. Coba buat kanan itu. Ini nggak bisa di. Nggak bisa dia di Iya karena pakai ini, pakai apa namanya ini? PDF. PDF. Nggak ada yang boardnya Ibu punya tuh. Ada kayaknya di sini. Jadi kayak saya, contoh seperti ini, Pak Kepala Sekolah, ada tanda tangan kan Pak? Iya. Ini udah saya masukkan di Google Drive pendampingan. Ibu dulu kan udah saya masukkan kan ini udah masuk ke BPG walaupun belum keluar surat dari mereka. Saya duluan siap buat begini dan tanda tangan udah saya masukkan. Tanpa saya tanda tangannya dari situ, ya pakai dari sini. Nah, jadi udah gampang dia, mereka udah siap. Jadi tanpa surat dari sana saya udah laksanakan karena kesepakatan kita ya, sama juga dengan ini. Oke, mana dia Bu? Yang moodnya
Satu aja contoh yang lain misalnya Bu. Nah, paling bawah buat misalnya karya indah, koma, tanggal Ini kan Bu. tanggal 9, ya. Ini kan di sini ya. Dibuat karya indah. Karya indah. Karya indah tanggal 09 November 2023. Siapa ibunya? Kepala sekolah atau saya Ibu. langsung? Ibu aja. Ibu. Kelas itu Bu. Garis miring CGP ya, atau PGP 9. Kelas 2A garis miring PGP 9. Ibu Lulu, coba sekarang kita udah menguasai IT nih Bu, ya. Coba tanda tangan itu dimasukkan di dalam RPP Ibu atau modul. Silakan Bu. Bagaimana? Weh, berhasil Pak Kepala Sekolah. Mantap. Nah, itulah Bu ya. Terima kasih Bu. Jadi dengan begini Ibu perbaikilah RPP Ibu atau modul ajar Ibu agar berarti PI keempat sudah bagus nanti Bu ya. Insya Allah. Berarti ingat Ibu bahwa PI 4 itu bagaimana saya nanti sih? Ibu akan masuk ke dalam ruangan ini, mengamati saya, proses belajar dari awal sampai akhir. Berapa jam? 2 jam. Iya. Jadi saya tidak akan ikut campur di dalam itu ya. Saya sebagai supervisi akademik. Baik itu dari ya. Nanti sebelum itu kasih tahu juga sama saya dulu RPP-nya biar saya memahaminya. Baik, Bu. Kemudian kalau nggak salah ada bentuk formatnya ya. Peranya. Tapi di LMS Ibu ada itu. Ya. Peranya seperti ini kali. Seperti ini peranya. Ya, Bu? Ya. Udah bisa nanti Ibu buat apa tujuan Ibu pembelajarannya nanti kan? Bisa tinggal tanyakan. Mudah itu nanti, Ibu ya. Ya, Bu. Oke. Dan saya Pak Kepala Sekolah terima kasih nih udah ditandatangani. Iya. Nah, tapi belum nanti ya Bu ya. Selesai ini tolong tanda tangan Ibu. Jadinya Kepala Sekolah duluan menandatangani. Baik sekali Kepala Sekolah Ibu. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, udah kita panjang lebar semua tentang feedback 360 derajat. Saya udah nggak ragu lagi dengan kemampuan Ibu ya. Di fase yang di belakang sudah mantap, jangan dilupakan Bu ya. Itu jadi roda pedati Ibu, bahkan roda kecepatan Ibu membersamai Ibu seterusnya pembelajaran Ibu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang terkait yaitu adalah ada nggak hal-hal pembelajaran yang perlu fasilitator ketahui dari Ibu supaya saya sampaikan? Saat ini saya memberikan trik-trik bagaimana saya bisa memberi materi kepada anak didik saya itu dengan benar, dengan pas, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nanti akan saya tulis dalam jurnal komunikasi membutuhkan trik-trik ya Bu ya dalam pembelajaran momen kepada siswa. Dengan yang Bu, rangkaian itu sudah hampir menjadi semua. Nanti akan saya masukkan semua pembicaraan kita ini dalam jurnal komunikasi. Mudah-mudahan terbaca kaitan ini bagus dan nilai di buku bagus ya Bu ya.
tentang prakarsa visi ibu, kemudian pembelajaran ibu waktu P2 yaitu Bagja, refleksi perubahan di modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2. Begitu banyak Pak, sampai 3.3 lagi Pak. Dan dari kuasa ibu kita ini Pak, semoga refleksi survei 360 ini mendapat nilai yang bagus ibu dan tentang potensi ibu sebagai ibu penggerak ke depannya ya. Sehingga refleksi ini sudah terlaksana tahapan baca kita. Saya bangga sekali dan hari ini sudah selesai 2 CDB saya Pak, termasuk yang Reda dan ibu ini tanggal 9 November. Terima kasih banyak Bu. Kemudian satu hal lagi, adakah refleksi yang mau Ibu sampaikan terhadap saya hari ini? Refleksi yang saya sampaikan UPP yang baik hati. Pesan saya. Ibu sangat memotivasi saya dalam bangkit dari penggerak. Dengan datang ke sini saya selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ada ilmu baru yang diberikan kepada saya melalui Itu aja Bu. ya, dan ibu saya selalu mendampingi Saya selalu berkata jangan dilihat sampai selesai Ibu. Dan lanjut terus untuk pendamping praktik fasil kalau perlu. Nah itulah Pak hasil diskusi kami, komunikasi kami. Silakan. Kalau ada saya Ya, yang pertama terima kasih kepada Ibu Terus yang sudah datang ke sekolah kami ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kemudian juga kepada guru Matura BPP, nampaknya sudah bisa mengikuti dengan baik. Cuman saya sebagai kepala sekolah ini bisa ditularkan kepada guru yang lain, sehingga menjadi sekolah kita ini ke depannya sesuai keinginan pemerintah. terima kasih. Sampai sini dulu lah Pak. Kami akhiri Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.